Di meja makan, Zhao Hongyu bertanya pada Zhao Yanzi tentang hal-hal yang terjadi di sekolahnya, dan Zhao Yanzi menjawab. Hao Ren makan dalam diam dan mendengarkan percakapan mereka. Kedua ibu dan anak terlihat mirip, tetapi yang satu lembut dan dewasa, dan yang satu manis dan menarik. Perbedaan dari gambaran mereka menarik. Zhao Kuo, di sisi lain, makan dengan suara keras seolah-olah ia menahan nafasnya. Ayah Zhao Yanzi, Zhao Guang, kelihatannya pria yang bijaksana dengan kepemimpinan yang hebat. Zhao Kuo ini kemungkinan adik laki-lakinya. Kepribadiannya sembrono dan lugas, ia terlalu berbeda dengan kakaknya. Mengenai penampilannya, ia tidak setampan Zhao Guang. Ia lebih gelap dan terlihat ganas. Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Merasakan tatapan Hao Ren, Zhao Kuo menaikkan kepalanya dan tiba-tiba memelototkan matanya pada Hao Ren. Wajahnya yang kecoklatan dan berjenggot menakutkan Hao Ren. Setelah makan malam, percakapan antara ibu, Zhao Hongyu dan putrinya, Zhao Yanzi, berakhir. Zhao Hongyu berdiri dan membereskan piring-piring. Zi, naiklah ke atas dan belajar bersama Ren. Zhao Yanzi mencibirkan bibir kecilnya. Aku baru saja selesai makan. Aku masih ingin menonton TV sebentar. Tidak, akan terlalu malam untuk Ren pulang. Zhao Hongyu menolak permintaan Zhao Yanzi dengan tegas dan tidak memberinya ruang untuk berdiskusi. Zhao Yanzi mengedutkan mulutnya dengan sedih sambil menggigit bibirnya dan menatap Hao Ren dengan marah. Kelihatannya ia ingin melampiaskan amarahnya pada Hao Ren. Berhenti menunda. Naik ke atas dan belajar. Zhao Hongyu menyuruhnya untuk bergegas. Baik, aku tahu. Zhao Yanzi berjalan menuju tangga dan melangkah ke lantai kayu. Hao Ren tertawa, meraih materi-materi pembelajaran dan mengikutinya ke atas. Di pikirannya, ia bahkan tidak memikirkan Zhao Yanzi sebagai tunangannya tetapi sebagai gadis kecil yang bermasalah. Tidak disangka-sangka, Zhao Kuo mengikuti mereka ke atas saat ia melihat mereka naik ke atas. Kenapa kau naik ke atas? Zhao Hongyu memanggil. Hehe, aku hanya akan melihat-lihat ke atas. Zhao Kuo menggaruk kepalanya sambil berjalan ke atas dan menjawab dengan malu. Jelas sekali, ia khawatir meninggalkan Zhao Yanzi dan Hao Ren sendirian. Jadi ia mengikuti untuk mengawasi mereka. Ia juga ingin melihat seberapa pintar Hao Ren dan apakah ia benar-benar bisa mengajar Zhao Yanzi. Zhao Hongyu tahu dengan jelas Zhao Kuo naik ke atas untuk membunuh suasana, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun tentangnya. Ia sedikit mendesah dan melanjutkan membersihkan meja. Hao Ren mengikuti Zhao Yanzi dan memasuki kamar tidurnya. Ia terkejut saat ia melihat paman ketiga mengikuti mereka ke dalam. Akan tetapi Zhao Kuo seorang yang lebih tua darinya dan ini adalah kamar tidur Zhao Yanzi. Ia tidak memiliki alasan menendangnya keluar. Zhao Yanzi mencemberutkan bibirnya dan duduk di depan meja dengan tidak senang. Hao Ren membuka tasnya, mengeluarkan kertas ujian, dan meletakkan di depannya. Selesaikan kertas ujian ini dulu. Aku masih memiliki banyak tugas untuk dikerjakan hari ini. Zhao Yanzi melihat Hao Ren dengan sikap yang tak bersahabat. Apa kau ingin memanggil ibumu ke atas? Hao Ren tidak ingin berdebat dengannya dan langsung membawa ibunya. Zhao Yanzi langsung menyerah.
Ia mengambil kertas ujian darinya, meraih pulpen dan mengerutkan kening sambil ia mulai. Pertanyaan-pertanyaan ini diambil Hauren dari banyak kumpulan soal, dan semuanya pertanyaan yang mudah dan mendasar. Untuk dapat melihat di level apa Zi berada, ia harus memberikannya kertas ujian seperti ini. Zhao Yanzi menggigiti ujung pulpennya dan mengerjakan pertanyaannya satu demi satu. Hauren menarik kursi, duduk di sebelahnya, dan melihatnya dengan tenang. Paman ketiga itu datang dan mengintip diam-diam. Meskipun demikian, kata-kata bahasa Inggris berbintik tebal ini membuatnya pusing, dan ia harus duduk di tempat awalnya dan menatap Hauren. Setelah setengah jam, Zhao Yanzi akhirnya menyelesaikan tes yang mudah itu. Hauren mengambil darinya, memeriksanya dalam 2 menit, dan dengan mengejutkan menemukan bahwa bahasa Inggris Zhao Yanzi sangatlah buruk. Melihat begitu banyak tanda silang merah besar semakin banyak bermunculan di kertas ujian itu, Zhao Yanzi tidak dapat menahan diri. "Hei, apakah aku banyak salah dalam mengerjakan pertanyaan itu? Kau hanya mendapatkan 20 dari 100. Hauren meraih kertas ujian dan melambaikannya di depan Zhao Yanzi. "Kau melakukannya dengan sengaja." Wajah Zhao Yanzi pucat saat ia berkata dengan sombong. "Baiklah." Hauren meletakkan tes itu kembali ke meja. "Mari kita mulai kelasmu dengan resmi." Dia berkata. Zhao Yanzi enggan. "Kau salah mengerjakan pertanyaan kedua. Finish adalah kata kerja dan kau perlu menyempurnakannya dengan kata keterangan, quickly. Di sini dikatakan ia lebih cepat dari orang lain, jadi seharusnya menjadi more quickly, bukan more quick." Hauren menunjukkan pertanyaan kedua yang salah ia kerjakan dan menjelaskannya. Zhao Yanzi tersipu. "Aku tahu. Aku ceroboh dan salah membacanya." Hauren mengabaikan alasannya dan menunjukkan pertanyaan ketiga. "Pergi ke pantai di bulan Juli dan tiba tanggal 5 Juli. Gunakan in sebagai preposisi sebelum tahun, musim, cuaca dan minggu. Saat berbicara tentang tanggal secara khusus, gunakan on. Jika itu waktu kedatangannya jelas seperti jam 5 tepat, gunakan at. Aku juga tahu ini. Aku tidak memperhatikan." Zhao Yanzi berdalih. Dan pertanyaan keempat. Pertanyaan keenam. Pertanyaan ketujuh, kedelapan. Hauren menerangkan pertanyaannya satu demi satu, tetapi Zhao Yanzi selalu memiliki berbagai macam alasan. Jika ia tidak salah membacanya, atau kertas ujian Hauren tidak cukup jelas secara keseluruhan, bahasa Inggris Zhao Yanzi bukan yang menjadi masalahnya. Akhirnya, Zhao Kuo bahkan tidak dapat hanya berdiam diri di belakang lagi. Ia batuk 2 kali. Zi, kau harus lebih memperhatikan di kelas." Paman ketiga. "Tesnya terlalu sulit." Wajah Zhao Yanzi memerah saat ia berbicara pada paman ketiganya. Hauren tidak dapat berkata-kata. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mudah dan mendasar untuk bahasa Inggris sekolah menengah. Bahkan murid tahun pertama sekolah menengah mungkin dapat menjawab setengah pertanyaan-pertanyaan ini. Zhao Yanzi punya temperamen yang buruk, tetapi ia tidak bodoh. Ia melihat Zhao Yanzi dan tahu Zhao Yanzi memiliki dasar bahasa Inggris yang buruk. Jadi ia tidak dapat mempertahankan alasannya lagi. "Aku pikir kau membutuhkan sedikit bimbingan." Paman ketiga. Zhao Yanzi merengek dengan manis.
Wajahnya merah, dan ia merasa malu. Sudah waktunya. Ayahmu akan segera pulang. Sekarang aku akan pulang jadi ayahmu tidak akan mengomeliku, Zhao Kuo berkata. Haha. Paman ketiga, kau takut ayahku akan menguliahimu, bukan? Zhao Yanzi tiba-tiba berkata dengan gembira. Dia merasa seperti dia menemukan sekutu. Zhao Kuo juga merasa malu, bagaimanapun. Aku akan pulang sekarang. Baik. Aku akan mengantarmu. Zhao Yanzi melompat dari kursi. Dia kelihatannya sangat dekat dengan paman ketiganya. Kau bisa menemaniku sampai ke bawah, Zhao Kuo berkata sambil berjalan keluar dari kamar tidur Zhao Yanzi. Ia bahkan tidak berpamitan pada Hao Ren. Jelas ia tidak menerima Hao Ren. Hao Ren tinggal sendirian di kamar tidur Zhao Yanzi. Ia dapat mendengar suara berbisik ringan Zhao Yanzi dengan jelas dari bawah. Dia tidak seburuk yang kau pikir. Kemudian diikuti percakapan di bawah. Pergi sekarang? Zhao Guang hampir pulang. Kau tidak mau menyapanya. Lain kali. Aku datang untuk melihat Zi kali ini. Kau takut dia akan berkata kau tidak melakukan kultivasi dengan cukup giat, bukan? Yah, mengemudilah dengan aman di jalan. Hao Ren ingin menguping lebih banyak, tetapi Zhao Yanzi membuka pintu dan kembali ke kamar tidurnya. Duh, kau membuatku terlihat buruk di depan paman ketigaku. Begitu ia masuk, ia langsung mengeluh pada Hao Ren. Hao Ren melihatnya, tapi kau benar-benar salah mengerjakannya. Tidak bisakah kau berpura-pura aku mengerjakannya dengan benar? Dia melihat Hao Ren dengan marah. Hao Ren tersenyum dan tidak mau berdebat dengannya. Bahasa Inggris anak ini tidak begitu bagus, tapi ia takut merasa malu, pikirnya. Sepertinya paman ketigamu membenciku. Hao Ren mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukan hanya kau. Dia tidak suka manusia fana, jawab Zhao Yanzi. Hao Ren tidak tahu harus berkata apa, tapi kesannya terhadap paman ketiga ini semakin menurun sekitar 30%. Dia hanya berpikir kamu bukan pasangan yang cocok bagiku. Kamu tidak perlu khawatir. Dia hanya berbicara hal-hal tetapi tidak benar-benar melakukan sesuatu kepadamu, Zhao Yanzi berkata terus terang. Aku sebenarnya masih belum mengetahui banyak tentang kalian. Apa sebenarnya gulungan konsentrasi jiwa yang tetua lu berikan padaku terakhir kali? Hao Ren bertanya padanya. Itu adalah teknik kultivasi yang paling mendasar. Tidak benar-benar melakukan sesuatu. Hanya memurnikan tubuh. Zhao Yanzi melihat Hao Ren. Kau telah melakukan kultivasi selama beberapa hari sekarang dan akan tetapi kelihatannya tubuhmu tidak bereaksi. Melihat pandangannya yang mencela, Hao Ren tahu itu giliran dia untuk menyerangnya. Bukankah kita telah membuat perjanjian? Aku membimbingmu dan kau mengajariku teknik-teknik kultivasi. Jika aku melakukan kultivasi dengan buruk, itu artinya kau guru yang jelek, Hao Ren segera berkata. Omong kosong. Aku belum pernah mengajarmu sebelumnya. Zhao Yanzi memelototinya dengan matanya yang besar. Jadi kamu bisa memulainya sekarang. Hao Ren duduk dan melihatnya. Teknik-teknik kultivasi dalam klan naga dibagi menjadi, ada 8 level, Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li,
menakutkan. Level kian yang paling tinggi juga disebut level surgawi. Bagaimanapun, itu saja. Kau bahkan belum sampai ke level dasar. Setelah tubuhmu meningkatkan kekuatan sampai ke level tertentu, ayahku atau tetua Lu akan memberikan teknik kultivasi yang sebenarnya kepadamu. Dan ketika kau mengkultivasi sampai level Kan, kau akan secara resmi menjadi seorang kultivator. Mendengarkan penjelasannya yang samar-samar, Hao-Ren menebak kultivasinya mungkin tidak sehebat itu. Kenyataannya, Hao-Ren benar tentang hal itu. Zhao Yanzi benar-benar tidak tertarik teknik kultivasi dan hanya mengkultivasi di sana dan di sini. Tapi ia menganggap dirinya hebat dan bersemangat untuk membuktikan dirinya. Itulah mengapa dia membuat kesalahan dan jatuh ke dalam tangan Hao-Ren dari langit. Tidakkah itu semacam hukuman sehingga orang tuanya memaksanya menikah dengan Hao-Ren? Apakah ada bahaya bagiku mempelajari teknik-teknik kultivasimu? Hao-Ren mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, ia telah pulih dari keraguan yang dialaminya beberapa hari yang lalu dan menerima situasi saat ini. Tentu saja ada bahaya. Kau dapat mematahkan tangan atau kakimu jika luka-lukanya ringan. Kamu bahkan bisa kehilangan hidupmu di saat itu juga. Zhao Yanzi berkata dengan serius. Hao-Ren langsung menjadi bingung. Sekarang, itu hal yang baik kan? Kau bisa menjadi penggantiku, dan akan lebih mudah bagiku. Dia cekikikan dan sengaja berusaha membuat Hao-Ren kesal. Ini apa yang dia ingin lakukan. Meskipun begitu, meski ada bahaya dengan kultivasi, ia mungkin mengarangnya. Ia mungkin menghibur dirinya tahu ia bisa menghindar kultivasi yang membosankan. Hao-Ren berpikir, tentu, aku bisa menjadi penggantimu. Kamu akan menikahiku bagaimanapun juga. Hao-Ren mengeluarkan kedua jempolnya dan menyatukan mereka. Pada waktu itu, keparat, wajah Zhao Yanzi menjadi gelap. Giginya yang putih menggigit bibir merahnya dan dia menonjok ke arah wajah Hao-Ren.